dari Surabaya ya Pak ya? Iya. Ya. Baik. Pemirsa Universitas Negeri Surabaya ini menjadi salah satu sekolah rakyat sementara ya. Jadi sudah ada rekan kami Ahmad Ali, kontributor Berita 1 di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Ahmad Ali. Ya, bagaimana persiapan pelaksanaan belajar mengajar atau MPLS di sekolah rakyat di UNESA saat ini dari pantauan Anda? Silakan Ahmad Ali. Ya, sepertinya kami belum mendengar suara Anda, Ahmad Ali. Selamat pagi. Ya, Ali, mungkin bisa dikoreksi dulu terkait dengan audio Anda. Ya, selamat pagi Ali. Sepertinya kami masih belum mendengarkan suara Anda, Ahmad Ali. Ya, kami masih terkendala dengan audio Anda, Ahmad Ali. Baik, pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini di layar televisi Anda, bahwa ini adalah kondisi terkini begitu ya di Surabaya saat ini terkait dengan masa orientasi sekolah rakyat. Kita lihat ada begitu banyak orang tua yang begitu antusias mengantarkan anak-anak mereka begitu untuk masuk sekolah rakyat ini. Dan kita lihat seperti ini. Nah, ini ada orang tua yang menemani salah satu siswa. Dan sepertinya kita sudah mulai terhubung dengan Ahmad Ali. Selamat pagi Ahmad Ali. Selamat pagi Ando. Baik, Ahmad Ali. Ini bagaimana persiapan pelaksanaan belajar mengajar di sekolah rakyat di UNESA saat ini dari pantauan Anda? Silakan. Iya Ando, selamat pagi Ando dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kampus UNESA, di mana kampus UNESA ini menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai sekolah rakyat. Di Jawa Timur sendiri Ando ada 19 sekolah rakyat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah di UNESA. Dan bisa dilihat di belakang saya ini Ando, para orang tua masih menunggu anaknya karena memang pagi ini ketika mereka sudah mengantar tadi ada kegiatan yakni registrasi yang dilakukan oleh para siswa untuk memasuki ruang kelas, dan selanjutnya saat ini para siswa ini berada di ruang rektorat. Mereka dikumpulkan, ada 100 siswa yang ada di ruang rektorat. Mereka akan dilakukan pengenalan atau pembukaan secara serentak di se-Indonesia dengan para menteri yang nantinya dilakukan sekitar pukul 9. Dan selanjutnya setelah dilakukan pembukaan dan pembekalan di sana, para siswa ini nanti akan turun lagi di lantai dasar. Mereka akan dilakukan tes kesehatan, antara lain adalah lari, tes kesehatan cek mata, dan beberapa tes kesehatan lainnya untuk melihat seperti apa kondisi para calon siswa ini. Dan dapat saya sampaikan Ando, 100 siswa yang ada di sekolah rakyat UNESA ini berdasarkan gamis atau keluarga miskin atau data dari Dinas Sosial yang sudah diverifikasi atau sudah didata sebelumnya, dan mereka lolos verifikasi, lolos tes untuk dilakukan atau diterima di sekolah rakyat yang ada di UNESA ini. Dan orang tua ini hingga saat ini masih menunggu seperti apa proses yang ada di sekolah rakyat di UNESA ini, karena nanti setelah rangkaian semua acara yang ada di sekolah rakyat yang ada di UNESA ini, mereka akan melepas anaknya dan mereka akan tinggal di asrama yang tidak jauh dari tempat sekolah mereka, kurang lebih 700 meter dari tempat sekolah mereka. Dan sudah disiapkan asrama, satu kamar itu ada untuk 4 siswa, dan juga ada ruang khusus yakni ruang disabilitas. Namun memang dari data yang saya terima belum ada siswa atau calon siswa yang disabilitas. Namun nanti ketika ada siswa yang disabilitas, mereka juga sudah disiapkan ruang khusus untuk calon-calon siswa disabilitas. Ando. Tadi Anda menyampaikan bahwa ini hanya sementara begitu ya.
Dan nantinya ketika boarding mereka akan ditempatkan atau tinggal di asrama yang tidak jauh dari sana. Namun kenapa UNESA ini dipilih menjadi tempat sementara digelarnya sekolah rakyat, Ahmad Ali? Kenapa tidak langsung di asramanya aja begitu? Seperti apa? Ya, baik Ando. Di UNESA ini ada beberapa tempat yang bisa digunakan memang untuk memfasilitasi para siswa atau calon siswa sekolah rakyat ini. Dan untuk sementara ini, siswa yang ada sekolah rakyat yang ada di UNESA ini untuk sementara ditempatkan di sport science. Ada ruangan sport science yang digunakan untuk mereka belajar mengajar. Jadi nantinya akan dipindahkan kemana kita masih belum mendapat informasi lebih detail dari pihak pemerintah maupun pihak dinas sosial. Namun untuk asrama memang sudah dipersiapkan. Asrama ini sudah didesain secara baik oleh pihak dinas sosial. Jadi dinas sosial telah menyiapkan asrama untuk 100 siswa yang ada di beberapa daerah yang ada di Surabaya, Ando. Ya baik, terima kasih Ahmad Ali. Tentunya kita berharap bahwa program ini bisa betul-betul menjawab memutus rantai kemiskinan begitu ya di Indonesia dan tentunya memutus ketiadaan pendidikan begitu bagi anak-anak. Baik, terima kasih Ahmad Ali. Kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan MPLS Sekolah Rakyat begitu ya. Terima kasih Ahmad Ali, kontributor Berita 1 di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi. Ya.